jual beli. Langsung saja, di mana jual beli merupakan berasal dari bahasa Arab, yaitu al-bai'ah, yang artinya tukar menukar. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain atau dengan uang, dengan disertai ijab qabul dan syarat serta rukun tertentu. Yang selanjutnya, hukum jual beli. Hukum dasar jual beli adalah dibolehkan atau mubah, akan tetapi jual beli dapat menjadi wajib manakala jual beli merupakan satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 dan Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Al-ayat sadaqallahul azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan sesama kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jual beli atas dasar suka sama suka. Yang selanjutnya yaitu syarat dari jual beli. Syarat dari jual beli terdiri dari 4 syarat. Yang pertama, balik. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, tidak mubazir. Dan yang keempat, kehendak sendiri. Yang pertama, balik. Balik di sini baik penjual maupun pembelinya harus orang yang telah balik dan dewasa. Karena supaya apa? Supaya dapat mampu membedakan mana yang bermanfaat, mana yang bermudarat. Yang kedua yaitu berakal sehat. Kenapa jual beli harus orang yang berakal sehat? Karena jika orang gila atau orang yang tidak paham dengan perhitungan bisa jadi menjadi penipuan. Yang ketiga yaitu tidak mubazir, dan yang keempat kehendak sendiri, di mana jual beli tidak boleh terdapat unsur paksaan, yaitu jual beli harus didasari dasar kemauan sendiri, suka sama suka. Yang selanjutnya, syarat sah barang yang dijual belikan. Yang pertama, suci dari hadas, baik najis, hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, bermanfaat. Yang ketiga, milik sendiri. Yang keempat, jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Yang selanjutnya yaitu rukun jual beli. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, keduanya dewasa dan berakal. Yang ketiga, barang yang dijual belikan harus suci dari najis, harus bermanfaat, dan harus milik sendiri. Yang keempat, adanya alat penukaran, yaitu barang lain atau uang. Yang kelima, adanya ijab qabul, di mana ijab yang dilakukan oleh penjual dan qabul oleh pembeli. Contohnya, seorang penjual berkata, saya jual tas ini dengan harga Rp50.000. Kemudian pembeli menjawab, ya saya terima, atau cukup dengan ya saja. Baik, yang selanjutnya yaitu bentuk jual beli yang dilarang. Terdapat 5 bentuk jual beli yang dilarang. Yang pertama, jual beli sistem ijon. Yang kedua, jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan. Yang ketiga, jual beli sperma binatang. Yang keempat, jual beli barang yang belum dimiliki. Dan yang kelima, jual beli barang yang diharamkan. Yang pertama, jual beli sistem ijon, yaitu jual beli yang biasa dilakukan oleh kepada para petani. Contohnya,
penjualan padi yang masih dalam pohonnya atau ikan yang masih dalam kolam, itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, jual beli anak binatang. Kenapa tidak diperbolehkan? Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena kita tidak tahu nanti anak hewan tersebut ketika telah dilahirkan itu akan hidup atau meninggal. Yang ketiga, jual beli sperma binatang. Yang keempat, jual beli barang yang belum dimiliki. Yang kelima, jual beli barang yang diharamkan. Contohnya itu barang-barang yang diharamkan seperti minuman khamar, daging babi, daging anjing, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu jual beli yang sah akan tetapi terlarang. Terdapat 6 macam jual beli yang sah akan tetapi terlarang. Yang pertama, jual beli pada waktu khutbah atau sholat Jumat. Kenapa terlarang? Ini terlarang bagi laki-laki karena pada waktu sholat Jumat itu kewajibannya seorang muslim laki-laki adalah sholat Jumat, bukan untuk berjual beli. Yang kedua, jual beli dengan niat menimbun barang. Contohnya untuk barang yang banyak orang menggunakannya seperti makanan pokok, minyak, dan lain sebagainya. Itu dilarang untuk ditimbun karena nanti akan membuat harganya semakin melonjak dan akan merugikan banyak orang. Yang ketiga, jual beli dengan menghadang di pinggir jalan. Kenapa dilarang? Karena jual beli tersebut dapat membuat penjual kerugian karena dia tidak tahu harga pasarnya seberapa. Yang kelima yaitu jual beli dengan memainkan ukuran dan timbangan atau menipu. Jelas ya, itu tidak boleh. Contohnya itu ketika seorang pedagang menjual dagangan, contohnya buah-buahan, dia mengurangi timbangan atau dia menyimpan barang buah-buahan yang bagus di atas sedangkan yang buruk di bawah, itu tidak boleh. Dan yang keenam, jual beli barang untuk kemaksiatan. Contohnya itu seperti jual beli untuk judi. Baik, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini, dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang khiyar, qirad, dan riba. Terima kasih atas perhatiannya.